Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Firda Aulia Rahayu, Sherly Marcelina, Anissa Puspitasari Bewijaya, Arinal Hakmufidah, Fauzan Marwan Ramadan, dan Bahrul Ulum akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai konteks pembangunan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai topik pembicaraan kita kali ini, yaitu Pancasila sebagai konteks pembangunan nasional, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian paradigma pembangunan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan di sana bahwa paradigma diartikan sebagai seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat tetap dan yang sebagian lagi berubah-ubah. Paradigma juga diartikan sebagai suatu gugusan sistem pemikiran. Istilah pembangunan ini menunjukkan adanya pertumbuhan, perluasan ekspansi yang bertalian dengan keadaan yang harus digali. Dan juga harus dibangun agar dicapai kemajuan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita bisa pelajari mengenai tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri. Yang pertama, kita bisa melihat dari tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yang disebutkan di sana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya untuk lebih lanjut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut dengan IPTEK, dan juga ada Ipolexos Budahankam. Nah, untuk Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK mengandung pengertian bahwa Pancasila memberikan dasar nilai pembangunan demi kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, dalam pembangunan IPTEK, Pancasila harus dijadikan sumber nilai, kerangka berpikir, serta dasar moralitas. Adapun hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK ialah tertuang dalam sila-sila Pancasila, sila pertama sampai sila yang kelima. Untuk yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan Ipolexos Budahankam. Nah, apa sih Ipolexos Budahankam ini? Ialah singkatan dari Pancasila sebagai paradigma perkembangan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan keamanan. Nah, untuk selanjutnya adapun pengertian-pengertian tentang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya akan dibahas oleh teman-teman lainnya. Terima kasih. Yang pertama, ideologi. Ideologi perkembangan di negara kita harus selalu diartikan sebagai pengembangan Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam perkembangan ideologi Pancasila harus senantiasa diperhatikan dua hal. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah menerima pengaruh-pengaruh dari luar, dan itu bisa apa saja, serta disaring dampaknya. Yang kedua, wawasan kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Profesor Muladi, Gubernur Lenhanmas RI 2005-2011 menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila.
Perwujudan Pancasila dalam pengembangan kehidupan politik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mewujudkan tujuan negara demi peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia. 2. Memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik, bukan hanya sebagai objek politik penguasa semata. 3. Sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan, sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin perwujudan hak asasi manusia. 4. Para penyelenggara negara dan para politisi senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia. Nah, pengertian ekonomi menurut sistem ekonomi Pancasila yaitu secara sederhana pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah sesuatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara memang sesuai dengan filosofi hidup negara yang berkaitan, begitu pula dengan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila sendiri memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang bersandingan dengan perusahaan negara yang meliputi bidang pertambangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Firdauli Rahayu, NPM 20503 0092. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pembangunan sosial budaya termasuk salah satu aspek pembangunan yang penting dan senantiasa terus meningkatkan kualitasnya. Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah. Sila pertama menunjukkan tidak satu pun suku bangsa atau golongan sosial di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kebangsaan, kedaerahan maupun golongannya. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas penyebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila kelima, nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mencari kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan bidang ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma hukum. Tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tidak hanya penyelenggara negara saja yang bertanggung jawab, tetapi rakyat juga. Dalam kaitan Pancasila sebagai paradigma hukum, baik hukum secara tulis ataupun tidak, hal ini tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau pejabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum yang responsif. Responsif di sini maksudnya untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI memiliki sebuah konstitusi
yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi. Yang pertama adalah adanya perlindungan terhadap HAM. Kedua adalah adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar. Yang ketiga adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Nah, teman-teman, itulah penjelasan-penjelasan yang bisa kita ambil dari materi kali ini. Kita mengambil sebuah kesimpulan, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik. Kesimpulannya ialah hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, Pancasila harus mewarnai gerak langkah, sikap, dan perilaku kita. Sebagai landasan hidup, Pancasila harus dipahami secara mendalam, menyeluruh, dan kontekstual. Nah, negara Republik Indonesia ini mempunyai nilai filosofis, ideologis, dan konstitusional sebagai asas normatif fundamental, serta sumber motivasi dan cita-cita nasional. Nilai fundamental ini adalah pandangan hidup bangsa dan filsafat negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kemudian nilai tersebut yang kita kenal dengan istilah Pancasila. Pancasila pada hakikatnya menjamin kesatuan bangsa, kemerdekaan, dan kedaulatan nasional. Hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya atas nama perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.